Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Terima wabarakatuh. kasih rekan-rekan semua. Juga ada rekan-rekan dari Mobilus. Selamat datang. Terima kasih sudah hadir untuk bersama-sama kita sharing pada sore hari ini. Jadi sore hari ini sesuai jadwal kita akan sharing tentang self concept yang mana nanti akan dipaparkan langsung oleh Mbak Nurul. Jadi kita akan sharing tentang apa itu self concept, bagaimana bentuk-bentuknya, dan sampai ke cara pengembangannya. Nah, nanti jika ada yang mau bertanya, silahkan akan diberikan waktu khusus untuk bertanya gitu. Atau kalau takut lupa boleh di chat dulu pertanyaannya. Nanti ketika ada waktunya untuk tanya jawab, baru akan dijawab seperti itu. Jadi untuk saat ini saya serahkan kepada Mbak Nurul, silahkan boleh dimulai Mbak. Oke, makasih Pak Indra. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore semuanya. Ini dari tim Mobilus ya. Aku cek dulu deh. Ada Mas Chandra, Mas atau Pak nih ya. Halo Pak Chandra atau Mas Chandra? Ya, halo. Oh, halo. Panggilnya Mas atau Pak ini? Mas aja, Mbak. Oh, Mas Chandra, oke. Kemudian ada Bapak atau Mas Alfi Gunawan. Halo? Cek. Oke. Kayaknya lagi sibuk. Oke, sebelumnya mungkin saya perkenalan dulu ya, karena ada teman-teman dari Mobilus. Perkenalkan, nama saya Nurul Hasanah, panggil Nurul. Saya Human Capital Development dari PT Javan Cipta Solusi, anak buahnya Pak Indra. Partnernya Pak Indra Permana di HCD. Nah, oke teman-teman semua, buat programmer, BizDev. Oh, ini finance belum masuk, GA belum masuk. Wah, kemana ini? Jadi, hari ini materinya adalah self-concept. Aku cek pesertanya. Ini peserta baru sih, jadi sebenarnya self-concept ini lanjutan dari self-awareness yang aku jelaskan 2 kalau nggak 3 pekan yang lalu. Jadi apa yang aku bahaskan ini nanti bakal ada hubungannya juga dengan self-awareness. Nah, seperti biasanya, wah Mobilus baik banget nih, mantap. Salam kenal buat semua teman-teman dari Mobilus. Jadi kalau udah ada saya dengan Pak Indra, itu nanti pasti sistemnya adalah diskusi interaktif. Jadi nanti akan main sistem tembak. Di awal udah saya perjelaskan role-nya, jadi teman-teman pendengar semua, aku minta fokus dan konsen. Semisal ada pertanyaan, silahkan ditanyakan, tapi saya tidak menjanjikan jawaban, karena pada dasarnya saya juga masih belajar gitu. Saya menjelaskan ini berdasarkan apa yang pernah saya dapatkan, tapi di sisi lain juga ilmu yang saya punya itu belum sangat banyak juga, wawasannya belum sangat luas juga, kayak gitu. Jadi ketika saya bisa menjawab, akan saya jawab. Kalaupun misal nanti dari teman-teman sendiri ada yang bisa menjawab, monggo silahkan dijawab, kayak gitu. Terus tadi ya yang sistem tembak itu, jadi nanti akan ada sesi di mana apa ya, kalau dibilang game sih bukan sih, tapi kayak memberikan contoh di bahasan yang akan saya bahas, di slide yang akan saya bahas gitu ya. Oke, langsung aja. By the way, ini kelihatan nggak ya share screen dari saya? Kelihatan nggak Pak Indra? Ya, ngechat, saya harus balik lagi dong. Oke, wait. Aman, oke. Oke teman-teman ya, saya mulai self concept atau konsep diri. Di sini memang beberapa
bukan beberapa sih, hampir semua slide saya pakai bahasa Inggris. Cuman saya jelasin tetap pakai bahasa Indonesia aja ya. Soalnya memang belum ahli banget gitu. Who is self concept kayak gitu kan. Kalau kemarin self awareness itu kata awalnya adalah who am I gitu. Siapa sih sebenarnya aku gitu. Terus kalau di sini who are you, apakah ada yang beda? Sebenarnya enggak, tetap mengarah pada diri sendiri kayak gitu. Pada dasarnya about yourself lah kayak gitu, tetap tentang diri sendiri. Kalau self awareness, seberapa tahu sih kita, seberapa paham sih kita, seberapa mengetahuinya sih kita terhadap diri sendiri, terhadap kemampuan, terhadap kebutuhan, terhadap apa ya, tekanan, sehingga kita harus menghindar kayak gitu. Makanya kemarin di self awareness itu saya memaparkan tentang Johari Windows. Mungkin teman-teman ada yang tahu ya tentang Johari Windows. Nah, di situ saya memaparkan bahwasannya Johari Windows itu sangat membantu loh buat kita paham, buat kita mengenali diri kita sendiri kayak gitu. Bagaimana sih diri kita di pandangan orang lain dan siapa sih kita untuk diri kita sendiri? Apakah kita sudah mampu mengetahui diri kita sendiri, apa yang sedang terjadi, apa yang akan dilakukan, kemudian apa yang menjadi tantangan, apa yang menjadi ancaman untuk diri kita sendiri gitu, dan cara-cara mengetahuinya. Nah, buat ini saya nggak akan kembali sih, saya nggak akan kembali di self awareness-nya. Jadi buat teman-teman yang masih belum mengetahui siapa dirinya, aku sarankan menggunakan Johari Windows. Buat teman-teman Javan mungkin bisa baca di blog yang kemarin aku tulis. Terus buat teman-teman dari Mobilus, banyak kok review tentang Johari Windows, itu sangat membantu. Next, oke. Definisinya ya. Self-concept is refers to your subjective description of who you think you are. Jadi kayak mengacu pada deskripsi subjektif Anda gitu, tentang siapa sih sebenarnya Anda. Nah, ini segaris juga nih dengan self-awareness gitu. Jadi buat apa ya? Buat menata, buat merancang terkait self-concept ini, pada dasarnya memang kita pada kesadaran diri dulu kayak gitu. Karena kesadaran diri itu dasar awal di mana kita paham dan kita tahu tentang diri kita sendiri. Kemudian yang bawah ketutupannya. Yang bawah itu terkait citra diri. Jadi citra diri adalah pandangan untuk diri kita sendiri, tentang diri kita dalam situasi tertentu kayak gitu. Oke. Oh ya, semisal ada yang mau ditanyakan, langsung ditanya aja. Di unmute ya, nanti kalau misalkan ada yang di kolom chat, mungkin Pak Indra aku bisa diinfokan, kayak gitu. Siap. Oke, makasih Pak Indra. Nah, selanjutnya ini terkait, ini lanjutan dari citra diri. Jadi, it is how you know and understand yourself, gitu. Bagaimana sih Anda mengetahui dan memahami diri sendiri? Pemahaman ini tuh merupakan kayak pemahaman konseptual dan mental yang dipegang untuk keberadaan diri sendiri gitu. Nah, di sini self concept ini dia tuh punya 3 komponen kayak gitu. Ada self image, self worth, self image. Oh, salah, satu lagi itu ideal self. Self ideal kayak gitu. Nah, dari 3 komponen ini sebenarnya kita bisa mengarah kepada konsep diri. Dari Carl Rogers, mungkin teman-teman ada yang tahu kalau apa ya? Pernah ada mata kuliah psikologi, pasti tahu dia. Setelah kemarin Abraham Maslow, sekarang ada Carl Rogers. Jadi Carl Rogers ini tuh teorinya menyebutkan bahwa self concept itu punya 3 komponen yang berbeda kayak gitu. Yang pertama terkait citra diri, yaitu bagaimana
membahas tentang tampilan yang ada pada diri kita kayak gitu, kayak merasa apa ya, pede nggak sih gitu loh. Misalkan saya sebagai perempuan gitu, ya mau nggak mau harus apa ya, harus memberikan reward sih. Saya gemuk tapi ketika berkaca saya oke lah, saya masih kurus kok daripada siapa ya, daripada orang lain misalkan kayak gitu. Jadi kayak kita tuh berkaca melihat diri kita sendiri dan bagaimana kita menunjang kepercayaan diri kita kayak gitu. Jadi apa ya, seperti ya kita bercermin, apa yang kita lihat itu yang kita yakini. Kalau kita pede ya oke, itu akan mensupport diri kita kayak gitu. Itu akan menjadi salah satu pembentukan self concept. Kemudian self esteem, berapa banyak nilai yang diberikan pada diri sendiri. Nah, ini beberapa orang masih kurang pede nih terhadap diri sendirinya terkait harga diri. Kemudian ideal self itu apa yang Anda harapkan dari diri sendiri. Nah, ini tuh banyak banget contohnya, tapi memang beberapa dari kita itu masih kayak kurang yakin. Nah, contohnya deh, aku mau kasih contohnya. Aduh. Apa yang menjadi harapan dari diri sendiri? Saya di usia 24 sekarang, saya akan menata diri saya untuk lebih pede, berbicara di depan umum, untuk lebih percaya diri, berbicara di depan umum, menyampaikan argumen yang saya tahu, ataupun argumen yang saya ingin tahu, kayak gitu. Argumen yang saya tahu ya berarti saya akan bercerita, saya akan menjelaskan kepada banyak orang terkait apa yang saya punya, kayak itu berarti kan ada sharing session ya. Saya sharing tentang apa yang saya punya dan apa yang saya mampu untuk saya jelaskan. Kalau sharing yang berbagi atau apa menyampaikan apa tadi pendapat yang saya tidak tahu, ya saya akan bertanya sih ketika misalkan ada event kayak gini ya. Saya akan bertanya karena beberapa orang buat bertanya itu takut, malu, tapi mayoritas masih takut di usia dewasa 20-an lah. Itu masih banyak banget teman-teman di luar sana atau mungkin di sini itu yang masih takut. Takutnya apa sih? Beberapa poin ketakutan itu, satu, dia takut kalau pertanyaannya itu tidak berbobot. Jadi kayak, ya ampun kenapa sih cuman hal itu aja dipertanyakan kayak gitu. Kemudian dia takut apabila ketika dia tanya dia akan menjadi bahan sorotan. Jadi semua mata akan tertuju kepada sosok tersebut. Dan dia takut juga apabila itu menjadi bukan perdebatan, tapi umpan balik dari narasumber untuk memancing suatu pemahaman. Biasanya kan kayak gitu ya, misalkan apa sih ideal self gitu, terus dari narasumbernya mancing, selama ini punya harapan nggak untuk diri sendiri, kayak gitu. Nah, beberapa orang itu takut di situ. Nah, jadi saya berharap kepada teman-teman yang ada di link berikut ya, di Google Meet ini, sampaikan saja. Jadi ditata terkait ideal self-nya. Kemudian percaya, apa ya, memberikan reward lah terhadap self image teman-teman semua gitu. Udah pede aja gitu loh. Kalau memang ada yang berkurang, ya udah diperbaiki. Tapi perbaikannya juga itu harus dipantau. Jadi enggak yang, aduh aku gemuk banget deh. Aku gemuk banget nih gitu. Ya sekalipun aku lebih kurus dari dia, tapi ternyata aku gemuk gitu. Aku pengen diet deh biar lebih bagus di kaca, lebih bagus ketika interview, lebih bagus ketika bertemu dengan klien misalkan. Ya udah silahkan dilakukan perbaikan itu, tapi juga dipantau. Nah, dipantaunya ini juga nggak bisa apa, dengan lost control gitu sih, tetap dikontrol, tetap dipantau, seperti itu. Oke, untuk 3 poin ini ada yang mau ditanyakan nggak? Ada yang mau tanya?
Belum ada sepertinya, Mbak. Belum ada. Oke, Pak Indra. Kita keluarkan jurus kita, Pak Indra. Main lempar, Siap. Pak Indra. Ya lah, sampai setengah 5, sampai jam 5 loh. Nanti Oke. Ini yang saya panggil gimana, harus nanya, Mbak? Oke, rule-nya untuk saat ini teman-teman yang akan ditunjuk oleh Pak Indra Permana adalah memilih dari self-image, self-esteem, ideal self, bercerita apa yang pernah terjadi pada diri teman-teman. Boleh satu aja, 3 pun nggak masalah, waktu kita masih banyak. Gitu. Oke. Saya dari atas ada Alfi Gunawan. Ini Alfi ini Mbak Alfi ya, Mbak? Oh, kok tanya saya? Tadi saya... Enggak, ini nanya ke Mbak Alfinya. Tes, halo. Oh iya. Halo, nah iya betul. Silahkan Mbak Alfi. Oh, Pak Indra udah tahu ya? Tahu dulu Mbak Alfi pernah kan dengan ini, dengan Javan? Sama Mas Dito itu ya? Iya. Oh iya. Halo Mbak Alfi. Iya, halo. Halo, oke. Mbak Alfi nih aku screenku kelihatan lah ya? Iya, kelihatan. Oke, Mbak Alfi, mau pilih yang mana? Self-image kah? Self-esteem atau ideal self? Self-image. Self-image, oke. Sharing dong, gimana nih terkait self-image yang pernah terjadi sama Mbak Alfi? Kalau saya ini cara memandang diri sendiri ya? Betul, fisik. Mau fisik atau yang... Ini lebih ke fisik sih, kalau self-image. Oh. Oke. Kalau self-image, sebenarnya bingung juga. Gimana ya jelasin? Boleh milih yang bagus-bagus deh. Gimana maksudnya jadi ngejelasin? Jadi self-image ini tuh membahas tentang tampilan pada diri seseorang. Tampilan, jadi memang dia fokus ke fisik sih. Physical kayak gitu. Oke. Kayaknya... Jadi mungkin tambahannya, apakah dari pandangan diri sendiri terhadap fisik itu ada pemikiran lain yang jadi menyebabkan pengaruh yang kurang baik gitu, Mbak? Misalkan saya kayaknya saya ini terlalu kecil badannya gitu. Jadi saya nggak pede untuk ikutan jadi atlet tinju misalkan. Gitu. Nah, kayak gitu. Iya, saya beberapa kali sih merasa kayak gitu. Jadi apa ya, karena teman main, kebanyakan teman main itu kayaknya lebih slim gitu. Kita sama Mbak, oke. Ya, jadi kayaknya kalau mau coba-coba baju juga mikir-mikir lagi gitu. Terus ya gitu, jadi lebih padahal kan ya nggak masalah selama nyaman gitu kan. Betul. Cuman kadang kalau misalkan bercermin lagi kesalahan, kan maksudnya kesalahan sih, apa yang sedikit aja maksudnya nggak enak kelihatannya sama kita, itu jadi masalah besar gitu. Jadi sempat merasa nggak pede ya? Iya. Kayak gitu. Padahal sebenarnya waktu ditanyakan ke teman mungkin nggak kayak gitu. Jadi semacam insecure sendiri ya? Iya. Oke, menarik nih. Cewek ya pasti berat badan ya, sama Mbak, saya juga. Wah, Pak Indra gimana Pak Indra, berat badan nggak Pak Indra? Kalau saya beratnya kurang justru, tapi nggak masalah lah. Nanti minta Mas Damar. Oke Pak Indra, aku minta 5 ya, 5 peserta untuk di sini. Ini Kang Basit, silakan Kang Basit. Kang Basit. Ya. Iya, Kang Basit mau pilih yang mana nih? Mau sharing yang mana? Kalau ideal self itu lebih kemana ya? Halo, yang mana? Ideal self. Ideal self itu tentang apa yang
Kang Basit harapkan, apa yang Kang Basit harapkan pada diri Kang Basit? Self image aja deh yang tadi. Oke deh, boleh. Apa nih? Eh, self image itu lebih ke fisik kan ya. Kalau aku sendiri sih lebih kan kecil ya, tapi lebih ke masa bodoh sih Kak. Mau orang lain lihat aku kayak gimana ya aku sendiri nggak masalah kalau selagi aku nyaman sama diri sendiri sama tampilan aku sendiri ya ada komennya dari yang lain tuh masa bodoh lah kayak gitu. Aku orangnya itu kayak gitu. Oke, berarti udah punya ini ya, udah punya rasa percaya diri terhadap fisik diri, fisik tubuh gitu ya. Ya. Mantap nih. Tipsnya apa nih? Biasanya masih banyak beberapa orang yang nggak pede loh, kayak aku nggak pede gendut nih. Ya jangan dengerin kata orang lain lah, yang jalanin hidup kan kita sendiri kayak gitu sih. Tapi Yang kaca berkata lain ya. Hah? Tapi kaca berkata lain. Ya selagi nyaman ya jangan dipermasalahkan lah. Nggak usah ngaca ya. Ya kalau masalah gitu. Oke, berarti udah punya percaya diri nih. Oke, next Pak Indra. Oke, selanjutnya perempuan lagi ya. Teh Arini. Ada Teh Arini? Nah, Kang gimana? Teteh nabrak apa? Enggak sih, meja. Kedengeran ya? Oke, Teteh mau sharing pengalaman tentang apa nih? Pilih salah satu nih di self image, self esteem, ideal self. Apa tadi yang kedua? Sorry. Self esteem itu tentang harga diri. Jadi berapa banyak sih penilaian tentang diri Anda, tentang diri Teteh kayak gitu. Bagaimana tentang apa ya? Pembangunan harga diri Teteh. Pembangunan gimana sih? Membangun harga diri Teteh. Harga diri ya. Kalau yang ideal itu? Kalau yang ideal harapan untuk diri Teteh. Harapan gimana ya? Yang mana ya? Kalau yang harga diri gimana ya? Itu lebih ke ini nggak sih? Lebih ke gengsi nggak sih kayak gitu? Bisa juga nggak? bisa jadi Teh. Jadi seberapa besar misalkan Teh Arini menganggap dirinya berharga gitu. Maksudnya, saya sudah mencapai suatu titik yang tinggi di dalam hidup saya gitu. Berarti saya tuh punya sesuatu yang patut dibanggakan, misalkan begitu Teh. Misalkan sekarang sudah jadi seorang ibu gitu, peran saya lebih dibutuhkan, bukan cuma oleh suami tapi oleh anak misalkan. Tapi saya bingung ya misalnya gimana. Apa ya? Kalau yang tadi kayak gengsi gitu, sebenarnya mungkin lebih ke general mungkin ya kalau saya ya sharingnya gitu misalnya. Aku nggak tahu sih ya apakah memang seperti itu ya kecenderungannya misalnya kayak perempuan sama laki-laki nih misalnya perempuan lebih tinggi apa sih gengsinya itu ya kayak gitu bener nggak sih kalau harga dirinya gitu. Itu berarti collab sama self image ya, boleh deh. Oh gitu ya. Masuk ke self image ya. Collab sih, mungkin ada. Ini tadi kan kejeda ya, coba diterusin dulu deh Teteh. Ya misalnya kayak yang aku nangkapnya kayak gitu sih, cuman kurang tahu bener atau enggak ya. Karena juga tadi agak kurang paham juga sih kayak tadi misalnya kayak penjelasan yang harga diri, maksudnya itu misalnya contoh-contoh realnya kayak apa aja misalnya gitu misalnya. Gitu, oh gitu, jadi masih butuh penjelasan nih. Kayak gitu. Oke, boleh. Oke, jadi aku ulang deh untuk yang self image ini dia memang fokus ke fisik kayak kalau gitu. Image sih mungkin udah agak kegambar sih ya. Mungkin ada tadi ya? kayak yang udah kegambar sih kalau yang Image. Paling Oh, tadi ya. Yang apa sih yang ideal itu sih? Yang ideal ya. Jadi yang ideal itu ya
terhadap diri sendiri. Semisal kayak tadi saya itu yang saya bilang, saya di usia 24 ini, saya pengen bisa pede untuk bicara di depan umum, kayak gitu. Apapun pokoknya akan saya lakukan. Tujuannya adalah nanti di usia 27 atau 28, saya sudah bisa melakukan kegiatan yang menunjukkan bahwa saya mampu memimpin suatu organisasi seperti itu. Jadi ada target lah bahasanya. Gitu. Gitu ya. Hmm. Ide itu self ideal ya. Berarti kita menentukan target ya. Ya, harapan kan target. Ya, ya paling sih yang untuk yang self ideal sih ya, misalnya ya contohnya ya misalnya di apa saya punya target, misalnya ingin bisa sesuatu yang baru, misalnya untuk mengupgrade diri, terus dimulai dari saat ini, misalnya apa yang harus saya lakukan gitu untuk nambah kemampuan gitu ya, apa untuk targetnya ke depan bisa apa, misalnya contohnya ya katakanlah misalnya saya ke depannya pingin punya bisnis sendiri nih. Terus sekarang dari sekarang tuh udah mulai diawali dirintis, saya harus belajar gimana bikin konsepnya, bikin planningnya kayak gitu tuh ya, buat prepare untuk ke depan mempersiapkan itu gitu. Itu benar nggak sih? Benar nggak sih? Kata ya. Berarti mulai belajar manajemen bisnis ya untuk saat ini ya, karena punya harapan di kedepannya nanti Teteh mau mempersiapkan bisnis untuk sendiri kayak gitu. Jadi ada kemungkinan tetap bekerja gitu atau udah mau fokus ke bisnis sendiri gitu Teh? Sebenarnya sih kalau saat ini masih belum kebayang kemana sih, cuman ini buat prepare aja ya, misalnya prepare jangka panjang sih kayaknya ya. Sebagian besar orang kayaknya nggak mau selamanya kayak gini gitu, stagnannya gitu ya. Terus saya juga tipikal orang yang agak bosen ini gitu, coba yang lain, coba yang gitu. Oke, masuk Teh, masuk. Oke, Pak Indra. Siap. Lanjut lagi. Yang pria Mas Randy Hasan Nugraha. Ya, Pak. Oh, silahkan Mas Randy. Oh, Mas Randy, mau pilih yang mana nih? Mau retreat yang mana? Kayaknya saya yang ini aja, Mbak, self image. Oke, apa yang mau di-sharingkan? Gini, Mbak, kalau kadang-kadang gitu di teman-teman ya, suka apa ya? Misalnya kan ini berkaitan dengan fisik ya. Benar. Nah, apakah yang kita pakai seperti pakaian kayak gitu itu termasuk juga nggak? Kalau dia mempengaruhi, misalkan saya gemuk pakai bajunya kurus-kurus, bajunya kecil-kecil, jadi bentuk kayak gitu itu jadi kelihatan jelek kan, fisiknya itu mempengaruhi. Oh iya. Nah, kalau menurut kita itu nyaman, tapi kalau teman-teman kita banyak yang ngasih komentar atau gitu, ya kalau menurut kita yang kita pakai itu nyaman, terus tapi menurut teman-teman kita, wah nggak cocok tuh sama kamu misalnya gitu. Nah itu gimana? Apakah harus didengarkan gitu? Komen-komen dari teman-teman atau gimana gitu? Oh ini tanya berarti ya? Iya lebih ke tanya sih Mbak ini Mbak. Oke deh, tanya ya. Biasanya sering kayak gitu atau gimana? Siapa tadi Mas Randy? Bener ya Mas Randy ya? Iya, kadang suka ngalamin kayak gitu. Oke. Biasanya nggak cocoknya apakah warna atau style? Ya atau lebih ke style sih. Style ya. Tapi Mas Randy-nya pede?
Kalau saya mau pede-pede aja gitu, nyaman. Yang penting mah nyaman di sayanya gitu. Oke. Oke, kalau kayak gitu, kalau ceritanya kayak gini, dia nggak masuk ke self image. Self image-nya adalah lebih kepada Mas Randy ini pede nih dengan apa yang dikenakan. Jadi ya udah saya menggunakan pakaian ini, saya terlihat rapi, saya terlihat bagus ketika berkaca, bercermin. Ya udah, ini saya gitu. Itu adalah bagian dari self image-nya. Iya, iya, iya. Apa ya? Kayak pengakuan atau pernyataan yang menggambarkan fisik dari Mas Randy sendiri. Orang tadi tuh kayak siapa Kang Basit yang bilang ya orang lain mau ngomong apa ya udah terserah, karena kan memang kita nggak bisa menutup opini orang lain ya. Iya, betul, betul. Yang penting ya kita ngerasa cocok dengan yang kita punya, yang kita pakai gitu. Iya, betul. Iya, iya. Benar. Iya. Wah, seru nih sharingnya nih. Oke. Oke, Pak Indra satu lagi terakhir. Cek Pak Indra. Satu lagi Mas Owen. Ih, Owen, ayo. Mas Owen. Michael Owen. Owen atau Owen ya, Mas? Suka-suka aja udah. Oh, Owen Owen. aja. Aduh, apa ya Mbak? Apa, Owen? Gak Harus ada pilih. kayaknya yang mau ceritain. Nggak mungkin lah. Aku Adalah. baik aja dengan hidupku. Ya sharing dong. Berarti kan kamu punya kepercayaan diri yang tinggi nih. Kamu mau kasih contoh yang mana? Itu kepercayaan diri mempengaruhi 3 komponen ini juga tau. Kamu nggak bisa menghindar. Mungkin aku tipe orang yang ini sih Mbak. Kan nggak kayak misalnya di bidang sesuatu atau belajar sesuatu nggak bisa itu aku nggak minder sih. Sombong banget kamu bisa kayak gitu. Ya aku ngerasa ya maksudnya aku memang nggak bisa. Cuman maksudnya aku tipe kalau orang mikirnya kalau orang itu belajar pasti bisa gitu sih Mbak. Oke. Ya mungkin kalau ada yang mau cerita itu sih mungkin. Oke, berarti itu bisa loh dirancang ke ideal self. Jadi kamu pengen belajar apa, kemudian tujuannya apa untuk di kemudian hari, misalkan kayak gitu. Coba deh kasih contoh. Penerapan di project deh. Kamu udah megang berapa project, terus apa yang kemarin kamu pelajari? Gimana Mbak? Oke, yang tadi kamu jelaskan, yang Owen jelaskan tadi, bisa loh diterapkan di diri yang ideal kayak gitu. Jadi Owen itu pengen menjadi seorang programmer yang hebat itu, apakah Owen untuk saat ini belajar skill apa yang akan dicapai atau yang akan diterapkan pada waktu kapan kayak gitu. Ya mungkin yang deket-deket ini kayak tadi itu automated testing itu kayaknya yang kedepannya bakal bagus sih Mbak untuk dipelajari ke depannya. Tapi untuk sekarang ini cuman bisa dasarnya aja sih. Seperti itu sih. Ada niatan mau memperdalam lagi? Iya, ya belajar dikit-dikit itu ada memperdalam. Oke deh, berarti itu masuknya ke diri yang ideal ya. Oke, kalau gitu teman-teman semua, jadi tadi aku mereview ulang ya, self image itu lebih menggambarkan pada diri kita sendiri. Kalau bisa nggak perlu insecure, kalau memang kita kegemukan ya, kalau nggak nyaman ya ayo, kalau misalkan mau dikembalikan berat badannya, misalkan diet kayak gitu ya, ayo udah gitu, tapi nggak perlu apa ya, nggak perlu minder kayak gitu ya, udah ini yang terjadi pada diri kita, pada tubuh kita. Kemudian untuk yang self esteem-nya ini ya, apa ya, pastilah kita, terutama teman-teman di sini kan usianya sudah di atas 20 tahun semua ya, jadi kayak nggak mungkin selama 20 tahun tuh kita nggak punya capaian. Ayolah tunjukkan bagian dari prestasi kita yang bergengsi gitu. Pede aja, udah pede, orang kita melakukan itu kok gitu. Misalkan saya bagian bergengsi saya ya, saya di usia 24 ini saya sudah menjadi human capital kayak gitu.
beberapa orang lain mungkin mereka masih harus apa ya, belajar lagi dan belum berani terjun ke perusahaan, misalkan seperti itu. Kemudian tentang ideal self-nya ini untuk mencapai diri yang ideal ya. Jadi kita tuh pengen apa sih? Harapan itu apa? Jadi kita pasti mempunyai diri yang apa ya? Target gambaran diri yang ideal gitu. Misalkan diri saya pengen deh di usia sekarang saya belajar tentang komunikasi, kemudian nanti di usia 27-28 saya coba membangun suatu organisasi di mana saya akan mengelit, saya akan menjadi leadernya di situ gitu. Jadi apa ya? Ya target tadi sih jadi mempersiapkan sejak dini, nggak sejak dini, tapi hari ini saya mempersiapkan untuk lusa seperti itu. Oke, ada yang mau ditanyakan dari beberapa contoh tadi teman-teman semua sebelum saya lanjutkan? Oke, nggak ada ya. Next. Komponen self-concept, ada harga diri, citra diri, kemudian role performance, personal, identitas diri. Nah, oke. Tentang harga diri. Jadi kepercayaan pada suatu nilai ataupun kemampuan seseorang, harga diri itu. Kemudian di sisi lain juga keberanian untuk mencoba hal-hal baru ya. Jadi di sini tuh kita dilatih sih, bukan dilatih, tapi kita membutuhkan untuk melatih diri. Kita butuh untuk mengembangkan diri ya. Kayak tadi saya bilang, saya di usia sekarang, saya sudah menjadi human capital, tapi apa ya, teman-teman nggak boleh dong melihat saya dari langsung di usia 24. Teman-teman juga harus melihat progres saya dari misalkan dari usia saya 15 tahun, bagaimana sekolah saya, bagaimana cara saya belajar, kemudian bagaimana cara saya untuk menentukan masuk di di fakultas psikologi, kayak gitu. Untuk memilih psikologi itu dasarnya apa, terus tujuan hidup saya itu apa, kayak gitu. Yang background-nya saya bagaimana, kok tiba-tiba ambil psikologi, kayak gitu. Itu kan kayak mencoba hal-hal baru, mencari tantangan baru, mencari wilayah baru yang sekiranya itu akan menjadikan diri saya untuk upgrading gitu. Jadi buat teman-teman semua, ayo kita coba hal-hal baru di luar sana, masih banyak banget, bener banyak, apalagi ini kita di industri IT ya, Mobilus maupun Javan, ayo kita gali lagi, kita semangat lagi, kita belajar sampai kita menemukan bahwasanya kita lebih baik dari hari kemarin, kita lebih baik dari mereka, seperti itu. Nah, dengan harga diri yang baik itu akan memberikan kepada kita itu tentang keberanian. Oh, salah ya. Jadi, itu tentang keberanian untuk the courage to try new things tadi yang udah saya bahas ya. Kelewat slide berarti ya. Oke. Kemudian yang kedua ada the power to believe in yourself. Jadi kepercayaan, kekuatan untuk percaya pada diri sendiri, kemudian keyakinan untuk membuat pilihan yang sehat pada pikiran dan tubuh untuk saat ini dan ke depannya, kayak gitu. Nah, kalau tadi saya sudah menjelaskan terkait keberanian mencoba hal-hal baru, kalau sekarang saya lanjutkannya terkait kekuatan untuk percaya pada diri sendiri. Kayak tadi ini mengacu pada self image ya. Misalkan saya gemuk gitu, saya jadi nggak pede kalau saya diminta untuk maju ke suatu forum dan membahas, karena mungkin dari secara komunikasi saya mempersiapkan kayak gitu, saya akan mempersiapkan materi, saya akan berlatih 2 hari sebelumnya, mungkin saya akan berbicara di depan kaca, melatih perbahasaan, melatih intonasi, melatih
merangkai kata-kata kayak gitu. Tapi saya gemuk gitu, saya gendut. Kadang kayak, aduh nggak pede nih, jadi harus memilih pakaian yang sekiranya itu akan mensupport fisik saya kayak gitu. Tapi sungguhnya itu juga apa ya, bukan hal yang baik. Jadi silahkan diatur atau ditata. Itu tadi sih bisa dengan pemilihan baju atau kayak menenangkan diri, memberi support terhadap diri sendiri. Oh kamu bisa, sudahlah. Orang akan menilai dari bahasanmu. Orang akan melihat dari cara berdiskusinya, cara menyampaikan materinya. Udahlah, terkait fisik tidak perlu dipikirkan dengan amat sangat sekalipun. Yaudah, itu berarti teguran. Dengan badan kamu gendut, kamu jadi nggak pede untuk berbicara di depan umum. Yaudah, maka lakukanlah pola hidup yang sehat, kan seperti itu. Jadi beri kekuatan nih untuk diri sendiri gitu. Kemudian terkait keyakinan untuk membuat pilihan membangun pikiran yang sehat dan tubuh yang sehat untuk saat ini dan ke depannya ya, beberapa waktu ke depan kayak gitu. Ini juga perlu. Jadi siapa yang tahu kita, siapa yang memahami kita, ya cuma diri kita sendiri gitu loh. Orang lain kayak tadi, kamu nggak cocok ya pakai baju itu, kamu kayak gini ya, kamu kayak gitu ya, kayak gitu. Nah, itu tuh seperti kayak ya kita nggak bisa loh itu menerima secara mentah-mentah, kita butuh filter. Dan beberapa juga mungkin bisa dijadikan itu suatu evaluasi gitu. Ada kok yang mengatakan, saya kamu gemuk banget ya sekarang kayak gitu. Oh iya ya, berarti saya harus diet juga nih, saya harus diet keto, diet yang itu super duper itu. Cuman di sisi lain juga kayak, ntar dulu deh, kok saya langsung diet, berarti saya harus mempersiapkan waktu untuk saya olahraga, untuk saya lain-lain. Kok saya langsung diet ketat, nanti akan mempengaruhi kesehatan saya kayak gitu kan. Dan ada benernya nih saya harus diet nih, karena ternyata ketika saya gemuk, saya tuh gampang lelah, saya tuh nafasnya jadi gampang terengah-engah, padahal baru bicara 5 menit, tapi saya udah merasakan capek kayak gitu kan. Jadi silahkan untuk difilter, bahwasanya evaluasi, feedback itu tuh tetap penting untuk diri kita sendiri. Ini juga merupakan bagian dari self-awareness, di mana kita mengenal diri kita sendiri itu juga dari suatu feedback, dari suatu evaluasi. So, jangan pernah langsung merasa seperti, oh ternyata aku nggak baik ya di mata orang kayak gitu. Jangan langsung seperti itu, dan ataupun wah apa sih dia menilaiku seperti ini, padahal dirinya dia tidak lebih baik juga gitu. Ada beberapa yang kurang baik juga. Jadi diolah gitu. Nah, untuk penerapannya juga ya udah, kalau semua orang tahu sih bahwasanya kritik itu selalu tidak enak. Tapi tidak semua kritikan itu buruk kayak gitu. Jadi kenali diri kita, pahami diri kita, bagaimana kita dalam menerima feedback, kita dalam menerima kritikan, itu harus bagaimana ya? Harus mempunyai cara, harus mempunyai ciri khas gitu. Misalkan saya ketika di feedback, saya ketika dikritik, saya butuh waktu 15 menit untuk tenang, kemudian saya baca ulang terkait kritikan itu, oke, saya mempelajari. Saya mencerna, saya mengambil yang positif, saya membuang yang negatif versi saya, seperti itu. Atau saya harus mengolahnya lagi, membacanya lagi 2 atau 3 kali, yang sekiranya, oke nih, berarti kritikan A itu mengarah kepada fisik misalkan, sedangkan kritikan B mengarah pada komunikasi saya, seperti itu. Jadi pada dasarnya silahkan untuk mengenali diri sendiri, dan jangan terlalu tidak percaya diri gitu.
Oke, body image, citra diri. Citra diri ini faktor utama sih dalam harga diri. Jadi dia nih yang kayak mensupport cara berpikir dan merasakan tentang diri kita ini mau jadi apa sih, kayak gitu loh. Dia berdasarkan cara pikiran tadi ya dan perasaan. Kemudian orang-orang menilai penampilan, itu juga mempengaruhi. Kemudian citra diri yang buruk berasal dari pikiran dan negatif, pikiran yang negatif. Nah, untuk citra diri ini, ya tampilan lah, penampilan diri lah gitu kali ya. Tadi sama-sama tahu ya, Mbak siapa tadi aku lupa deh. Itu terus saya masih ada beberapa poin yang aku masih belum pede nih. Aku masih benar-benar belum pede gara-gara self image tadi ya terhadap fisikku kayak gitu, gara-gara aku gemuk. Nah, ini dengan hal itu tadi, seperti yang saya contohkan tadi ketika saya mengisi seminar, itu mempengaruhi dari 3 poin ini gitu. Karena saya punya pikiran saya gemuk, berarti saya jelek dalam artian saya dipandang orang jelek, padahal itu hanya sekedar mindset saya. Itu akan mempengaruhi pikiran, kemudian perasaan dan penampilan gitu. Dia akan mempengaruhi, oh berarti orang lain nggak mau nih ngelihat saya, berarti nanti ketika saya mengisi materi, ketika saya mengisi suatu forum, orang nggak akan tertarik melihat saya, orang nggak akan peduli dengan bahasan saya, karena untuk melihat saya aja itu tidak ada nilai, tidak ada daya tarik seperti itu. Nah, ini harus dihilangkan sih, udah nggak usah diminimalisir deh, dihilangkan aja. Jadi bangunlah kepercayaan diri, ditata citra dirinya bahwasanya itu tadi sih. Oke, saya gemuk, saya menyadari dan memang faktanya seperti itu, orang mengatakan ataupun saya melihat, saya bercermin bahwasanya memang saya gemuk, tapi di sisi lain orang akan melihat, mensupport saya, orang akan melihat bahasan saya, orang akan melihat bagaimana saya menjelaskan, orang akan melihat bagaimana saya bersharing gitu. Orang akan menilai bahasan saya, bukan body saya, bukan fisik saya, seperti itu. Jadi teman-teman semua, ayo bangun apa ya, kepercayaan diri, banggalah terhadap diri sendiri, beri reward kepada diri sendiri dan ciptakan nilai diri yang tinggi, bangunlah harga diri yang tinggi, gitu. Nah, identitas diri ini, jadi identitas ini tuh ya fisik lagi, dan fisik lagi. Karena memang ini hal-hal yang mempengaruhi sih. Fisik, pikiran, pengalaman, lingkungan, orang tua. Kita sama-sama tahu lah, contoh misalkan orang tua kita lahir dari orang tua yang bagaimana, pola asuhnya seperti apa. Misalkan apa ya, individu lahir dari mana? Dari orang tua yang otoriter pola asuhnya. Nah, ya udah beberapa impact ya. Aku tidak langsung tertuju, cuman beberapa bahasan mungkin bisa cari juga, bisa di googling juga, dari orang tua yang otoriter itu akan berimpact kepada anaknya adalah satu, si keras kepala, karena dia mencontoh apa yang dia lihat, karena dia mendengar apa yang menjadi bahasan lingkungannya, sehingga beberapa poin dia akan menerapkan seperti itu. Kemudian juga dari pengalaman nih, dia di lingkungan mana, kemudian itu akan memunculkan suatu pengalaman gitu. Misalkan saya di lingkungan yang lingkungan orang-orang yang senang belajar kayak gitu, ya udah secara tidak langsung saya akan terbawa kok. Sekalipun saya definisi belajarnya saya tidak membaca buku, tapi saya mendengarkan dari apa yang rekan-rekan saya diskusikan. Saya nggak suka baca buku, tapi saya suka belajar gitu. Nah, dari apa yang saya dengarkan,
kemudian mereka menyampaikannya pun dari hal-hal yang memang fakta gitu, ada datanya, ya udah. Kemudian di suatu hari saya berdiskusi dengan orang baru, ya saya menyampaikan gitu ya, sekalipun saya juga butuh support ya, butuh penunjangnya, saya akan cari tahu dulu sih ke apa ya, kebenarannya gitu. Tapi itu akan lebih mempermudah saya karena saya tidak harus membaca buku, melainkan saya bisa mendengarkan, cukup mendengarkan, seperti itu. Oke. Role performance. Performance ini, jadi konsep ini tuh berhubungan dengan kesuksesan dalam menentukan peran. Kemudian kinerjanya diukur berdasarkan keberhasilan atau kegagalan relatif dalam memainkan peran gitu ya. Nah, untuk konsep diri ini, kenapa role performance ini menjadi komponen gitu kan? Kita kita pasti pengen lah punya capaian untuk menjadi apa, dan misalkan sukses pada usia berapa dengan capaian apa, itu pasti sudah terencana lah ya di usia kita sekarang ini, pasti minimal 20 tahun maksimalnya, nggak mau sebut. Kayak gitu. Nah, buat teman-teman yang masih muda dan sudah pernah muda, kalau sudah pernah muda nih pasti kayak udah di posisi yang sudah beberapa poin yang di checklist nih pasti, kayak aku sudah mencoba ini sehingga aku tinggal butuh ini untuk mencapai kesuksesanku. Kayak tadi Teh Arin ya, sharing belajar mengenai bisnis karena memang adalah mimpi, adalah harapan kalau besok tuh bakal buka bisnis sendiri kayak gitu. Yaitu konsepnya Teh Arin. Berarti Teh Arin tadi itu ke ideal, diri yang ideal ya Teh. Diri yang ideal itu Teteh belajar tentang pengetahuan terkait bisnis, manajemen bisnis misalkan, karena Teteh mungkin sudah punya waktu gitu, kapan akan membuka bisnis itu, dan capaian mana dalam prosesnya dapat dikatakan bahwa oke, saya sukses, kayak gitu. Oke. Untuk 4 komponen ini, ada yang mau ditanyakan teman-teman? Ada self-esteem, body image, personality, identitas personal, identitas diri, role performance. Ada yang mau ditanyakan? Kalau nggak ada yang mau ditanyakan, nanti main tembak loh. Pak Indra mungkin ada tambahan Pak, kan kita sama-sama dari psikologi Pak. Cukup sih Pak, kalau dari saya sama, maksudnya seperti yang tadi dijelaskan. Oke, teman-teman di sini, kalau memang ada yang kurang jelas, silahkan aja langsung disanggah. Semisal ada yang, oh enggak nih versiku bukan kayak gini nih, ayo kita diskusi gitu. Sekali lagi kita sama-sama belajar ya. Oke, waktunya masih 30 menit ya. Oke. Ntar Mbak, itu Mas Damar minta diulang, katanya diulangi yang mana Mas Damar? Wah, ada dia. Bapak Damar mau yang mana? Dari awal. Nanti aja, tunggu Nanti aku rekamannya. Kalau dari awal. Aduh, Bapak Damar nih. Nanti aku private. Oke, ada lagi nggak yang lain? Gak ada. Oke. Kalau nggak ada, aku lanjut. Nah, ini map nih. Bagaimana cara meningkatkan konsep diri? Jadi konsep salah. Pengaruh konsep diri.
Hal-hal yang mempengaruhi konsep diri, usia, penampilan lagi ya, penampilan ya. Gender ini kayak tadi nih, gender yang kolaborasi dengan penampilan. Kayak saya sama mbaknya tadi, astagfirullahaladzim aku lupa. Pak Indra siapa Pak? Tadi mbak yang dari Mbak mobil. Alfi. Mbak Alfi. Nah, saya dengan Mbak Alfi itu kita sangat gak pede nih dengan berat badan kayak gitu. Sedangkan tadi kayak Mas Randy dan Kang Basit itu ya udah sih orang saya nyaman, ngapain juga harus mendengarkan orang lain kayak gitu kan. Ya itu jadi memang mempengaruhi sih. Gampang baper emang cewek nih. Waduh. Jadi buat para ibu-ibu atau ciwi-ciwi, kita harus menata nih. Jangan gampang baper. Aman lah pokoknya selama kitanya nyaman. Ya udah pede aja. Tapi kalau memang kitanya sendiri nggak nyaman, jangan terus langsung down. Tapi silakan di-filter. Apa yang harus dilakukan, bagaimana alurnya, itu harus ditata. Culture, terus kematangan emosional, pendidikan, hubungan, sexual orientation, pengalaman. Nah, jadi ya pernah di-sharingkan sama dosen psikologi saya bahwasanya hidup kita itu dipengaruhi dengan 5 orang terdekat kita. Nah, tuh, silakan di cross check. Kalau memang, aduh yang dekat dengan saya 15, ayo di breakdown lagi. 5 yang paling dekat itu siapa? Terus dilihat apa pengaruhnya, kayak gitu. Makanya ya harus pilih-pilih teman sih, dalam artian kalau memang itu akan menjadikan teman diskusi, teman sharing pengalaman, pengetahuan, ataupun rekan bisnis misalkan kayak gitu. Jadi kita nggak bisa asal comot nih. Ini udah benar-benar membahas tentang lingkungan, membahas tentang kehidupan diri sendiri. Jadi ya itu 5 orang terdekat Anda yang akan mempengaruhi hidup Anda. Kalau misalkan banyak di breakdown lagi. Ada pertanyaan Kak Pak Indra? Ada dari Mas Damar, kayaknya Mas Damar tertarik ke tulisan sexual orientation ini Mbak. Tanyanya itu. Di skip aja itu. Oh, di skip aja. Oke, ini games kita selanjutnya. Tembak Mas Damar ya Pak. Jadi ini ada contoh positif konsep diri dan karakter negatif konsep diri. Banyak nih contohnya. Contohnya dari saya ya. Konsep diri saya, contoh konsep diri yang positif dari saya. Nah, untuk training ini, saya siap melakukan, saya siap menjalankan, dan saya siap apabila nanti ada pertanyaan yang menyudutkan materi saya. Kayak gitu. Saya percaya, saya bisa, kayak gitu. Ya sekalipun nanti kalau misalkan ada yang beberapa pertanyaan, enggak pakai sekalipun, itu udah cukup di situ. Contohnya gimana sih? Terus kalau yang negatif, lanjutan dari tadi deh misalkan. Tapi ini tidak saya lakukan ya. Contoh yang negatif adalah saya nggak yakin buat menjelaskan tentang konsep diri. Karena banyak sekali buku yang membahas tentang konsep diri, tapi saya hanya beracuan pada satu buku, misalkan. Bagaimana dengan beberapa buku yang lain? Nanti kalau ada orang yang tanya dari buku yang lain, saya gimana? Saya malu dong kalau saya nggak bisa jawab. Itu contoh negatifnya. Oke, Pak Indra, jam berapa nih? Masih jam 16.34. Iya. Ini game terakhir, jadi kita banyakin, Pak. Oke. 10 deh, 10. Jadi, aturannya, satu orang sharing tentang positif self-concept dan negatif self-concept yang pernah terjadi. Oke.
Oke, tadi request dari Mbak Nurul, Mas Damar ya. Silakan Mas Damar. Bapak Damar, nggak boleh cuti ya? Kenapa? Wis, baiknya. Ini dong, sharing Mas. Pengalaman, keputusan kali ya, positif self-concept dan negatif self-concept yang pernah Mas Damar alami. Dalam kehidupan. Iyalah, masuk halu. Ayolah. Kalau paling negatif sih biasanya. Kayak, what Udah, the fuck negatif is dulu deh. this? What the fuck is that? Udah gitu doang paling. Serius. Yang baik. Positif apa ya? Jarang sih. Kayak positif kayak itu. Kelihatannya jarang sih. Seringnya positif. Ya, positif Oke. aja. Contohnya apa? Satu deh. Apa ya? Ya, apa namanya, nggak usah terlalu dipikirin sih kalau aku sih. Tinggal maju aja kayak gitu tuh positif nggak sih sebenarnya? Itu kayak merasa, apa sih, kayak tidak bertanggung jawab dong. Berarti negatif dong. Hah? Enggak lah. Positif dong. Kan dia jadi terkesan kayak ya udah nggak usah dipikirin, dikerjain aja. Iya, kalau kerjaannya dalam posisi yang ready kayak gitu, dia mengerjakan, oke, I can do it gitu kan. Tapi kalau misalkan dia nggak ini, I can't do it dong. Kan itu kan positive thinking. Yang penting jalanin dulu baru dipikir terakhir kan kayak gitu kan. Positif self concept, nggak ada thinkingan, konsep diri. Jadi benar-benar misalkan Mas Damar 2 tahun lagi dari sekarang sudah merancang konsep buat menikah belum? Oh, enggak ada sih. Aku mengalir aja kayak air sebenarnya. Oh gitu. Ya. Tapi Mas Damar percaya Mas Damar akan menikah dalam waktu dekat ini? Iya, kakakku aja udah nikah, masa aku enggak? Gue kan lebih ganteng cuy. Oke, berarti ini ya Mas Damar kayak bakal punya prepare ya. Mas Damar pasti akan menikah dalam waktu dekat ini, gitu? Ayo sekarang. Iya. Pak Indra tolong. Ya, kau minta tolong sama saya. Kemarin Kang Bagus, sekarang Mas Damar. Terus kalau yang negatif Mas Damar, contoh deh misalkan di project apa gitu. Oh, Ada nggak? itu suruh Pernah underestimate Java nggak? sih. Java. Kalau misalnya ada Java, males Java udah skip. I can't do it ya. I cannot do it ya. Ya kayak males aja belajar lagi gitu. Itu udah belajar dari awal lu males ya. Udah nggak usah. Oke, itu benar tuh. Jadi itu Mas Damar ya, bedanya positif dan negatif self concept. Oke, lolos. Lanjut Pak Indra. Siap. Oke, Mbak Amalia. Mbak Amalia, halo. Halo Mbak. Guys, sehat ya Amalia ya? Iya. Oke, kalau dari Lia gimana nih contohnya? Bukan contoh deh. Gimana yang pernah dialami Lia? Apanya? Ini penerapan positif self concept dan negatif self conceptnya. Contohnya tadi gimana? Contohnya, saya nih mau ngisi training self concept ini, ya udah, aku percaya aku bisa, aku akan melakukan ini, apapun yang akan ditanyakan, aku akan menjawab. Tapi untuk negatifnya, aku takut kalau ada pertanyaan yang membahas tentang teori lain, sedangkan aku nggak membahasnya di sini, jadi aku takut aku nggak bisa menjawab gitu. Kalau positifnya, ini tentang apa? Bebas kah? Tentang apa yang pernah Lia alami. Jadi nggak fake. Kalau misalnya ini sih kadang negatifnya dulu. Kalau misalnya ada dapat tas gitu, kadang takut nggak bisa ngerjain gitu. Oke. Jadi kok di assign task dari analis gitu ya, Lia udah
aduh, kayaknya nggak bisa ngerjain deh gitu ya. Ya takut nggak bisa memenuhi harapan. Oke. Ya, betul tuh, betul. Terus kalau yang positif? Kalau yang positif, apa ya? Yang positif, Mbak. Mikir aja ya, nggak apa-apa ya. Masih 16.40 nyampe jam 17.00 juga nggak apa-apa ya. Apa? Atau Lia butuh bantuan? Gimana? Butuh bantuan buat memikirkan positif self konsepnya? Iya. Oke, Lia boleh comot satu nama buat diskusi, minta bantuan dong, positif self concept, silahkan. Lia, bukan Pak Indra yang memilih nih, jadi Lia bebas. Milih siapa, Mbak? Dari tim Mobilus. Ajang terserah. perkenalan nih. Terserah. Bebas, tapi tim Mobilus ya, bukan Javan ya. Rizky Agusti. Oke, dipanggil dulu dong, kenalan dulu dong. Halo. Halo. Oke, Lia, silahkan sampaikan kebutuhanmu. Ini untuk yang positif self concept masih bingung gimana. Minta contohnya Mas Rizky. Iya. Gimana Mas Rizky bisa menolong untuk memberikan satu contoh? Konsepnya seperti kalau pengalaman paling saya mengonsep lulus SMK 3 tahun gitu. Ya lulus gitu Pak. Ya masalahnya memang SMK 3 tahun. Nggak ACC ganti. Ayo Mas Rizky. Apa ya? Apa? Atau meminta tolong lagi? Iya. Boleh. Oke, berarti sekarang bola di Mas Rizky, Lia, cukup. Mas Rizky, silahkan minta tolong ke tim Javan. Nggak boleh ke tim Mobilus. Javan ya? Oke. Ya, namanya Rizky sama Muhammad Rizky. Ya, gimana? Oke, silakan Mas Rizky dijelaskan ke Dek Rizky. Ya, contoh dari positive self concept itu apa gitu? Oke. Kalau misalnya dalam presentasi, biasanya saya merasa ini sih, oh saya udah tahu nih poin-poin apa aja yang mau dijelaskan ketika presentasi. Cuman untuk negatif self concept-nya saya merasa sering gugup gitu kalau misalnya menjelaskan ke orang banyak. Seperti itu, Mas. Oke, jadi positif konsepnya ketika presentasi adalah ketika Rizky buat materinya itu sendiri, Rizky pede ya Ki ya? Iya. Sedangkan negatifnya ya ketika Rizky gugup, jadi agak terganggu ya ketika presentasi ya Ki? Iya, seperti itu Mbak. Oke, Mas Rizky dan Dek Rizky, Mas Rizky Mobilus dan Mas Rizky Javan, terima kasih. Next, Pak Indra. Siap. Kang Bagus. Ayo, ada Kang Bagus. Halo, Kang Bagus. Yes. Ayo. Kang Bagus. Bagus. Lagi di kantor. Iya. Ya. Ya, dari mana? Dipanggil kok nggak ada? Aku sambil ngerjain checklist ini sih, buat Javan. Gimana Mbak Nurul? Oke. Boleh dong dicontohin Kang Bagus, apa yang sedang Kang Bagus kerjakan tuh kayak checklist itu tadi. Coba diterapkan di positif self konsepnya dan negatif self konsepnya dong. Oke. Kalau misalkan di positifnya,
I have definite strengths and abilities. Aku yakin bahwa misalkan untuk task yang dikasih sama tim gitu ya, untuk bikin checklist SDM yang diperlukan dan lain-lain, aku ngerasa aku bisa ngerjain karena aku punya skillsnya dan aku udah punya data-data yang mendukung lah untuk task ini bisa beres kayak gitu. Itu untuk positifnya sih Mbak. Kalau untuk negatifnya, ini untuk negatifnya harus sama sih atau gimana ya? Aku tadi agak nggak ini. Bebas. Itu Bebas ya? contoh kok yang digambar itu. Kalau negatifnya, aku suka ngerasa kayak aku udah di awal suka agak minder ya. Jadi kayak I knew my plans at work gitu. Jadi kayak ibaratnya aku tahu misalkan kalau misalkan aku ngelakuin hal itu misalkan aku tahu bahwa kayaknya ini nggak akan berhasil deh gitu. Jadi kayak ketahuan di awal gitu loh. Kayak misalkan apa ya, kalau realnya sendiri kayak misalkan misalkan kayak aku buat nyoba misalkan di bidang baru ya Mbak ya. Kayak misalkan ketika aku baru datang ke Javan, dikasih task yang menurut aku ini belum pernah aku kerjain gitu. Tapi misalkan aku dikasih task itu gitu ya. Di awal aku kayak mikir kayak, aduh ini gimana ya, kayaknya rencana yang dibikin sekarang kayaknya aku udah tahu nih nggak akan bisa gitu. Kayak gitu sih Mbak paling negatifnya. Paling gitu ya. Betul. Oke. Bener nggak sih? Betul. Iya bener. Kalau yang positif kan percaya ya, oke aku bisa nih ngerjainnya nih gitu kan. Tapi untuk negatifnya, kok kayaknya tasknya tidak sesuai dengan kemampuanku. Aku jadi kayak nggak yakin gitu ya. Benar. Gitu sih Mbak. Oke, Kang Bagus, bantu aku dong untuk memilihkan satu nama dari Mobilus ya. Dari siapa? Dari Mobilus. Dari Mobilus. Dari Mobilus. Cewek dong. Ada Mbak Deborah Octaviani. Halo Mbak Deborah. Halo. Bagus. Coba infokan ke Mbak Deborah. Sama infokan ke Kang Bagus. Oke. Mbak Deborah boleh aku tahu nggak positif self concept sama negatif self concept yang pernah dialamin sama Mbak Deborah di dalam pengalamannya Mbak Deborah selama ini? Oh iya. Mantap. Kalau buat negatifnya dulu sih kadang kayak ngerasa nggak pedean gitu sama yang aku buat gitu. Kalau nggak atau ya setiap aku kayak presentasi atau ngomong depan orang gitu kadang nggak pede kayak gitu. Kalau yang negatifnya. Kalau yang positifnya sih sebenarnya kalau misalnya nggak ngomong sih tapi aku bisa gitu. Jadi gimana ya? Jadi kalau tertulis tuh pede gitu sebenarnya mah. Kalau yang lisan nggak pede kayak gitu sih. Kayak ujian kayak gitu. Ujian tertulis itu biasanya pede gitu sama apa yang aku tulis. Tapi kalau misalnya aku presentasiin tuh kayak gugup gitu depan orang gitu sih. Berarti ini yang terakhir dua penerapan ya Mbak siapa Mbak Deborah ya. Yang pertama ketika PD mengerjakan secara tertulis itu positif, sedangkan ketika presentasi ya tadi ya menerangkan ya. Jadi negatif ya. Oke Pak Indra, halo. Oke, Pak kayaknya buat ajang perkenalan aja deh Pak. Role-nya aku ganti gitu aja ya. Lempar-lemparan. Boleh silakan. Kecuali Pak Indra dan saya ya, nggak boleh dipilih. Oke. Mbak Deborah, kita sampai 16.55 bakal kayak gini terus nih. Silakan Mbak Deborah, minta tolong dong saya untuk dipilih dari tim Javan untuk sharing ini. Bentar. Laki-laki ya? Boleh. Muhammad Abi
Apianda. Oke. Abi. Oke. Tes, ada suaranya nggak ya? Ada. Oke. Oke, Bi. Kalau dari Abi nih, sharing dong terkait positif dan negatif konsep diri yang pernah Abi terapkan. Yang pernah diterapkan ya. Kalau mungkin pertama untuk yang negatif dulu ya. Aku orangnya kalau yang negatif itu emang dari dulu kayak kurang percaya diri gitu loh. Karena kayak kurang jago untuk komunikasi. Oke. Nah, untuk yang positifnya mungkin aku kayak apa tuh kalau dari presentasinya kayak there are many ways to solve problem. Aku yakin kayak semua masalah tuh ada solusinya gitu loh. Oh ya? Iya. Contoh dong, satu. Misalnya kayak kalau ada lagi dikasih task nih, terus perusahaan itu kayak di manajemen aja kayak dalam 1 jam pertama itu kalau emang nggak bisa ditanyain ke senior atau mentornya, minta tolong bantuan, cari solusinya. Nah, nanti kalau udah dapat di sana, kalau udah bisa ya alhamdulillah, kalau yang belum dicoba ngulik sendiri gitu. Oke, good. Kayak kenal deh tadi kalimatnya Bi, 1 jam belum dapat menyelesaikan, udah teriak aja gitu ke supervisor. Siapa yang ngajarin Bi? Mbak Nurul. Oke. Saya udah pernah stuck lebih dari 1 jam kemarin. Kamu ya. Oke Abi. Abi ke Mobilus dong Bi. Mobilus ya. Ya. Itu yang Mbak atau Mas S. Chandra itu ya? S. Chandra J. Kenalan dong. Halo Mbak atau Mas ya? Mas. Mas Chandra itu tolong kasih kayak positif dan negatif konsep dari pengalaman yang pernah diterapkan dong. Oh ya, jadi kalau misalkan yang pernah saya alamin sendiri dari negatif self concept itu waktu kayak berkompetisi sama orang lain. Jadi kayak ada yang lebih berbakat gitu misalkan dari saya suka mikir kayak duh benci banget nih sama orang berbakat, kayaknya gampang banget ngapain saya suka mikir kayak gitu tuh kalau misalkan yang negatifnya. Terus soalnya ada kayak gimana ya, kayak perasaan wah saya juga udah berusaha, saya juga melakukan apa yang dia lakukan gitu, tapi kok dia akhirnya bisa berbeda. Jadi kayak ya gitu negatifnya kayak duh enak banget sih kayaknya kalau jadi orang berbakat gitu. Terus kalau misalkan positifnya kayak misalkan waktu sidang skripsi kayak gitu, saya yakin kayak ya ini kan skripsi saya ngerjain, jadi apapun yang ditanya sama dosen nanti ya saya pasti bisa jawab. Orang skripsi ini saya ngerjain sendiri, apa-apa sendiri, saya apapun itu saya tahu tentang skripsi saya, jadi ya saya bisa ngelewatin itu semua, kata saya gitu ke diri saya sendiri dan emang itu terbukti gitu. Oke, berarti skripsinya aman ya, Mas Chandra, nggak beli ya? Enggak. Oke, menarik nih Mas Chandra di bagian negatif self konsepnya tadi. Jadi aku bisa mengatakan itu minder kali Mas Chandra ya? Iya. Minder tapi versi galak ya. Bisa-bisanya minder bisa terus bilang itu anak banget sih yang sudah ahli, sudah hebat gitu ya. Iya gitu. Menarik nih. Oke, terakhir Mas Chandra minta tolong dong untuk ke tim Javan. Aku berharapnya ini yang wow, terakhir nih. Yang belum siapa ya, bentar. Oke. Mbak apa Mas sih itu yang Kisti Ramadhani? Dicek Mas, silahkan. Halo. Kisti Mbak atau Mas ini ya? Halo. Cek Kisti Ramadhani. Nggak ada kayaknya ya, Mbak ya? Wah, lenyap dia. Oke, diganti Mas Chandra.
Ya udah berarti ke Mas Jody aja, Jody Sukma Atmaja. Oke. Ya, halo. Ya. Ya, selamat sore Mas. Sore juga Mas. Nah, ya gimana nih Mas pengalaman yang pernah dialamin tentang self konsep dari yang negatif dan positifnya? Kalau yang dari yang negatif, saya pernah dulu waktu kuliah itu ada satu teman kerjanya di kelas tuh tidur. Tapi giliran ditanya sama dosen dia tahu gitu. Saya heran itu anugerah dari waktu tidur di kelas atau enggak gitu. Jadi iri banget gitu sama dia tuh. Kalau yang negatifnya ya. Kalau yang positifnya, contohnya gimana sih Mbak? Tadi Kamu dari mana? sambil ngoding soalnya. Bisa-bisanya. Yang positifnya gimana? By the way, iri bukan masuk ke negatif self concept sih. Aku minta diganti. Oke, siap. Coba dibaca itu. Jadi semisal negatifnya nih, jadi aku mintain apa ya? Oh, Mbak Nita, aku mintain Mbak Nita tolong dong assign task ke Jody A gitu. Nah terus jadi mikir kayak, ya ampun, belum apa-apa udah dikasih task banyak banget lagi gitu kan. Terus kayaknya aku nggak bisa mengerjakan dalam waktu sehari deh. Itu negatif konsepnya ya. Aku tidak bisa memanage waktu itu. Sedangkan kalau untuk positifnya, oke deh aku kerjain, nanti jam 8 aku ngerjain yang subtask A, jam 9 subtask B, jam 10 subtask C, kayak gitu. Oh, kalau yang negatif nih baru-baru ya, saya baru ngalamin berapa hari sebelumnya. Jadi berapa hari sebelumnya tuh biasa kan target task sehari itu ada 5 ya, paling besar juga saya dapat 7 gitu. Nah, ada satu hari itu paginya emang segitu gitu, nggak beda jauh. Tapi giliran sore-sore itu langsung nge-assign 5, 4 gitu. Jadi, aduh ini kok banyak gitu. Udah sore disuruh ngerjain, due date-nya sama pula. Jadi ya due date-nya sama, satu hari yang sama gitu. Oke. Itu negatifnya ya. Kalau positifnya apa ya? Ntar dulu, berarti yang negatifnya ini pernyataan dari Jody nggak bisa nih kayaknya kalau dikerjakan sehari ini gitu ya? Iya, soalnya itu jam 3 sore gitu Mbak. 3 sore taksnya juga masih ada gitu, 1 sampai 2 lagi gitu. Jadi itu impossible gitu. Oke. Jam kerja ya, kalau yang di jam kerja. Kalau yang positif apa ya? Apa ya positif? Bentar saya baca dulu ya. Oh ya. Ya. Apa? Saya tuh orang yang pecinta ini ya, saya pecinta hal-hal yang baru tapi itu berupa hobi gitu. Kayak sekarang tuh banyak sih orang yang bilang ke saya tuh kan, saya sekarang alhamdulillah jual beli motor kan. Promosi Iya dong. Kalau ada yang butuh 250 cc mau up class boleh ke saya. Itu harga murah, kualitas bagus. Oke. Nah, itu banyak sih yang orang yang bilang, Jod, lu kok IT gitu kan, kuliahnya IT, tapi ngapain jual-jual, nggak ada hubungannya katanya. Nah, karena saya tuh dulu kan saya juga sempat hobinya tuh bukan jual beli motor tapi fotografi gitu, ikut-ikutan sama di semua juga, tapi karena mungkin pede ya, mungkin entah pede berlebihan atau enggak. Oke. Jadi saya tuh maju aja meskipun orang bilang A B C D gitu kan ya tentang yang saya lakukan, ya saya sikat aja selama itu menguntungkan saya dan tidak merugikan saya gitu. Oke. Jadi udah punya planning bisnis sendiri ya sejak dini gitu ya? Yes. Oke, Jod, kalau mau promosi silakan kontaknya di share di kolom chat. Iya, boleh nanti kalau yang mau boleh kontak sih ya. Oke, teman-teman, makasih buat semuanya. Terima kasih buat Immobilus, Javan. Jadi kenapa sih dari tadi kok sistemnya bukan praktek ya, tapi kayak sharing pengalaman yang pernah ini. Jadi kayak ini tuh juga suatu model pembelajaran sih bagaimana ketika memang ya orang yang kita berikan materi itu paham atau tidak ya di situ dia menerapkan contohnya kayak gitu. Karena kalau sekedar membaca anak TK pun bisa membaca.
anak SD pun bisa membaca seperti itu. Tapi untuk contoh penerapannya kita perlu mengingat nih, oh berarti ini pernah aku terapkan nih di kejadian seperti ini gitu. Dan ketika kita sudah paham, maka kedepannya kita bisa menggunakan self-concept ini, kita bisa menerapkan self-concept ini ketika berpikir, oh ini positif, oh ini negatif. Berarti ketika ini adalah suatu hal negatif, maka harus ada yang difilter, dan apabila ini positif, maka harus bisa saya kembangkan. Oke, 1 menit terakhir, bagaimana sih meningkatkan self-concept gitu ya. Yang pertama ada, silahkan diidentifikasi dan kenali kemampuan Anda untuk meningkatkan kepercayaan diri. Kemudian belajar memuji diri sendiri. Ayo mulai sekarang nih kayak. Jadi kalau di psikologi itu ada kayak setiap hari di sore hari, di pagi hari itu membangkitkan semangat kayak ayo tanganku, kita hari ini bekerja, kita akan mengetik lebih banyak. Ayo kita bekerja sama. Hai mataku, ayo kita fokuskan penglihatannya, kita bekerja di hari ini dan jangan lelah. Dan ketika di sore hari, itu ada kayak, terserah ini bisa diomongkan dengan suara atau bisa dibatin, kayak ribet aja untuk diri sendiri, kayak terima kasih tangan sudah membantu menyelesaikan pekerjaanku di hari ini, terima kasih otak atau pikiran sudah membantuku untuk menyelesaikan, untuk berpikir sehingga pekerjaanku selesai pada sore hari ini. Jadi apa ya, mungkin kalau perempuan, ibu-ibu hamil itu dia diskusi dengan adik bayinya ketika dalam perut, terkesan kayak kita ngomong sendiri, tapi sesungguhnya itu ada apa ya, ada stimulus respon yang terjadi kan, seperti itu. Kalau dibaca sih seperti itu, saya belum pernah, tapi saya percaya itu benar kayak gitu. Terus kembangkan sikap positif. Ayo dikurangi pikiran negatif dan bersikap negatifnya udah, ayo pokoknya kita positif. Feedback apapun tadi itu silahkan difilter, silahkan diolah lagi dan diterapkan pada diri sendiri. Kemudian habiskan waktu bersama teman-teman yang mendukung. Aku tidak menyuruh, tapi aku bercerita bahwasanya saya pernah mendengar bahwasanya memang 5 orang terdekat akan mempengaruhi lingkungan dan akan menentukan siapa diri Anda, seperti itu. Oke, terakhir rangkumannya ya. Rangkuman buat hari ini adalah membangun citra diri yang baik dan harga diri yang baik bisa menjadi kerja keras, karena untuk membangun citra diri yang baik ya, itu memerlukan kerja keras karena memang membutuhkan waktu untuk bisa menjadi orang yang percaya diri kayak gitu. Kemudian ketika diri melakukan perannya secara efektif, maka kita bisa mengalami kayak penerimaan diri nih. Kemudian belajar untuk mengenali kualitas dan keterampilan diri, juga bakat yang membuat kita tuh memiliki nilai, kita tuh memiliki bakat yang nilai-nilai martabat yang apa ya, yang lebih dari orang lain, seperti itu loh. Kemudian yang terakhir adalah konsep diri tidak diperbaiki secara permanen, sebagian darinya bersifat dinamis dan berubah. Jadi kita dapat belajar meningkatkan konsep diri dan meningkatkannya harus berubah untuk kehidupan sepanjang masa. Oke teman-teman, thank you banget buat semuanya. Mohon maaf kalau waktunya molor, tapi ini seru banget buat teman-teman. Semoga menjadi apa ya, ilmu yang bermanfaat juga buat teman-teman. Kalaupun di kemudian hari teman-teman mendapatkan koreksi dari apa yang saya sampaikan, ayo saya juga mohon ditegur bahwasanya, oh itu teori itu tuh nggak sesuai nih, yang benar seperti ini kayak gitu. Jadi kita sama-sama belajar, kita sama-sama berbagi ilmu, dan itu. Oke Pak Indra, cukup dari saya. Siap, terima kasih banyak Mbak Nurul atas sharingnya pada sore hari ini tentang self-concept. Terima kasih juga untuk seluruh peserta yang sudah hadir dari tim Javan dan tim Mobilus. Semoga dari apa yang sudah kita sharing atau diskusikan pada sore hari ini bisa kita ambil manfaatnya juga. Amin. Sekali lagi terima kasih banyak. Saya tutup sampai di sini. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.